Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami' Babul Minan, mata Allah tula hayatihim. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berikan panjang umur kepada orang tua kita semua, khusus orang tua kita, Bapak Jiran, Bang Kos, Bapak Jaya, Bang Edi, Kang Ade, Bapak Taufik dan semua, juga Ustaz Supri, Muhammad dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semakmun bagian orang-orang yang mendapatkan min ahlil ilmi, curahan keilmuan. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kita ngaji Rabu malam Kamis, tapi ini nggak biasa. Maju Selasa malam Rabu, nggak ada yang lain kecuali kita niatkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah berikan inayah ma'unah kepada kita, sehingga mudah-mudahan pengajian kita mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka seperti biasa kita bacakan hadis-hadis terkait apa yang menjadi bagian yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita doakan orang tua kita yang telah mendahului kita, bil khusus orang tua kita yang peduli dengan Masjid Jami' Babul Minan ini. Minhumul lahiq wa minhumus sabiq. Baik beliau yang sudah enggak ada maupun yang ada. Yang udah enggak ada Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan umur yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbika dan alhamdulillah hari ini dari sekian banyak kitab yang masuk yang menjelaskan keberadaan kita hari ini adalah telah masuk kepada Rabiul Tsani. Rabiul awalnya udah habis kemarin. Hari ini masuk Rabiul Tsani atau Rabiul akhir. Mudah-mudahan Rabiul awalnya udah nggak ada, tapi keberkahan tetap Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka di antara yang dimakan oleh Rasul itu adalah fakihatun. Apa itu fakihatun? Buah-buahan. Yang bener buah-buahan apa buah beneran? Buah beneran. Makanya bahasa Arabnya fakihatun, buah doang, nggak ada buah-buahannya, nggak ada buah-buahan, nggak ada buah beneran.
Disebutin di sini majaa fi sifati faihatin. Di antara yang dimakan Nabi adalah fakihah, buah. Udah buah doangan, nggak ada buah-buahan, nggak ada juga buah beneran. Ya, di kita emang banyak buah-buahan ya, yang digantung di spion, belon. Ada yang di ruang tamu, enak banget dilihatnya, mana mencilak-mencilak. Begitu yang punya rumah bangun kita pegang keras, karena bukan buah, beling. Kita pegang-pegang keras ini. Kita baca dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama akalal battih warrutabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada bini Nabi namanya Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah punya empok namanya Asma. Asma yang bawa air dari Mekah ke tempat babanya ngumpet, ke tempat Rasul ngumpet di Jabal Sur. Kalau kita ngelihat map sekarang dari Mekah ke Jabal Sur itu kira-kira 14 kilo. 14 kilo kemana dari Sumaria? Kamal kali ya? Kamal kali sana. Zaman dulu itu bawa air ditaruh di pala. Palanya itu ditaruhin baskom dari tanah. Kalau sekarang kan bawa air enak ada galonnya. Kalau dulu mah dari tanah, jalannya 14 kilo yang dijalanin panas. Maka dia punya adik yang kemudian enggak mau pisah juga dari Asma, bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini dua perempuan yang sejarah Nabi banyak disebutin. Ntar akhirnya Asma punya anak. Anaknya ini jenderal namanya Abdullah bin Zubair bin Awam, yang nanti perang lawan Muawiyah. Jadi nanti Muawiyah mau ngerebut Mekah, kemudian karena masih ada Abdullah bin Zubair bin Awam, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar, itu maju. Tapi dia tahu nih bakal mati. Akhirnya dia ngomong sama emaknya, "Mak, ini haribun qatilun la muhalatalahu." Ini di depan musuh udah nyampe. Ayah mau pergi perang. Cuman kayaknya la muhalatalahu. Perang kali ini kayaknya perang terakhir. Kayaknya saya mati di sono. Kata emaknya, "Oh nggak apa-apa. Cucu Abu Bakar mah nggak ada yang takut. Bukan masalahnya takutnya, Mak. Kalau takut mah nggak takut. Kalau mati mah udah nggak ada takutnya. Cuman karena dia ngerasa ini perang terakhir, ngerasa ntar nggak pulang, maka dia nitip bininya, nitip anaknya. Ini kayaknya biasanya orang-orang dulu juga suka begitu, nitip-nitip. Kalau bahasa kita membekasin ya. Makanya banyak kalau bini kita tiba-tiba minta maaf sama kita. "Bang, maafin ya." Nah, tumben. Ya biasanya nggak minta maaf nih, minta maaf tumben nih. Ya kan? Lah mengapa Neng lu membekasin begitu?
Karena biasanya nggak minta maaf, tumben minta maaf. Ini sama nih, Jubair juga bekasin juga. Bekasin biasanya perang-perang baik. Ini tumben ngomong sama emaknya, ini kayaknya nggak pulang. Kayaknya mati ntar nih di perang. Nitip bini, nitip anak, kata dia. Kata emaknya, pergi aja, pakai khawatir sama mati. Bukan begitu, Mak. Kata Abdullah bin Zubair bin Awam, saya pengen perangnya sekarang. Tuh kain yang emak pakai. Yang emak pakai itu kain, itu saya mau minta. Kalau nanti saya mati, kurubin pakai kain yang emak pakai sekarang. Kata emaknya, lah kan kalau mati mah syahid nggak perlu dikapanin. Kata Abdullah, emang begitu aturannya. Tapi saya pengen itu kain yang emak pakai, saya pengen tunjukin sama Allah bahwa itu bagian yang dipakai beribadah di hadapannya. Makanya baju orang meninggal biasanya kain itu suka dipakai sama yang lain, suka dibagi sama yang lain, karena emang biasanya dipakai buat ibadah. Makanya dari sekarang udah dipilih-pilih mana kain yang buat ke Masjid Jami Babul Minan, mana kain yang dipakai buat nengokin janda. Kudu beda itu. Jadi ada kain yang dipakai buat jalan-jalan. Ada kain yang dipakai buat sembayang. Nah, itu beda itu. Iya. Yang menarik adalah di antara jalan-jalan itu dan bepergian Nabi, ini Aisyah ngomong nih. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akalal batih, itu demen banget makan yang namanya batih. Apa itu batih? Semangka. Ini kita demen semangka apa enggak? Demen kayaknya. Ada semangka merah, semangka kuning, semangka apa hijau. Ya. Ternyata orang Joglo makanannya sama makanan Nabi. Demenannya sama, asal kita kemana aja, duduk di mana aja, itu semangka ora pernah ketinggalan. Ada baik itu semangka. Cuman kadang-kadang kita piora-piora baik, ogah-ogahan gitu. Takut becek kali ya, takut basah. Padahal kalau di sini kata Aisyah, Nabi paling demen makan batih, makan buahan yang namanya semangka. Ya udah ada dulu. Iya, makanan Nabi. Makanya besok-besok kalau kita muludan, apa kita ngaji, ada semangka, ada yang lain. Berarti duluin yang semangka. Kenapa duluin semangka? Ya yang doyan, kalau yang kagak doyan jangan. Bukan kita pengen ngikutin Nabi makan semangka, bukan. Sehingga kita maksain makan semangka, jangan. Tapi ya kita bisa ingat itu semangka ternyata didemenin Nabi. Begitu kita makan juga, makan kita karena kecintaan kepada Nabi. Jadi kalau kita makan semangkanya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita makan karena kita merasa mencintai Nabi, maka itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrotobi, nah biasanya tuh kalau piring, Aisyah nyediain semangka itu setengah piring, setengah piringnya lagi rutob. Rutob ini semangka yang mengkel. Kalau semangka yang mengkel, korma yang mengkel.
Kalau korma yang biasa kita makan kan kebanyakan sukari, udah mateng dia, rasanya rasa madu. Ada yang kemudian dia belum mateng tapi mengkel. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Biasanya dipesan buat orang yang udah kawin lama, cuman belum punya anak. Lama dia akad nikah, tapi belum punya keturunan. Nah itu yang dibawa, yang dipesan itu namanya rutob, korma yang mengkel. Nah, biasanya belinya itu udah pada diesin. Jadi kalau keluar es ya meler lagi baik dia. Maka Aisyah biasanya nyediain setengah piring semangka, setengah piring rutob. Rutob berarti korma yang mengkel. Ya. Korma macam-macam. Ya. Ada korma yang kemudian warnanya hitam. Hampir semua korma warnanya coklat. Kecuali satu warnanya hitam. Korma apa itu? Korma Madinah, apalagi itu. Biasanya disebut korma Nabi. Ajwa. Ajwa kan hitam tuh. Kenapa disebut namanya korma Madinah? Kejadiannya di Madinah. Kenapa enggak disebut korma Mekah? Karena kejadiannya bukan di Mekah, tapi di Madinah. Kenapa disebut korma Nabi? Karena yang nanem Nabi. Kalau yang lain kenapa kormanya pada coklat, dia hitam dewek-dewekan? Datang Nabi sama Abu Bakar, sama Abdurrahman bin Auf, datang kemudian disambut sama paman Nabi namanya Hamzah. Jadi kalau kita ke Madinah tuh biasanya pintunya itu aja, pintu depan, enggak pintu belakang. Nah ini Nabi tahu kalau dia lewat pintu depan, nanti bakal banyak orang Yahudi, Bani Nazir, Quraisyah, Kunaiko yang enggak demen sama Nabi. Termasuk Bani Haibar yang nanti ngeracunin Nabi. Makanya Nabi lewatnya lewat tengah, nggak lewat depan, tapi lewat tengah arah belakang. Nama kampungnya yang dilewatin Nabi itu Saniyah. Makanya ada orang namanya Saniyah. Kalau Saniyah itu wadon apa lanang? Wadon. Makanya Saniyah itu nama kampung di Madinah. Kampung khusus perempuan. Makanya tala'al badru alaina min saniyatil wada. Saniyah. Saniyah berarti kampung perempuan. Nah, kampung wadon. Ya. Ini orang Betawi banyak juga orang namanya Saniyah. Saniyah itu diambil dari kampung dulu Nabi lewat. Hamzah di depan nungguin Nabi sampai naik-naik punan. Ternyata Nabi datangnya dari belakang, Saniyah. Yang namanya Ubay bin Salul, yang namanya Abdullah bin Salam. Ini kan namanya nama Islam semua. Tapi orangnya yang paling benci sama Nabi, paling musuhin Nabi. Kita kalau lagi kondangan baca undangan gitu, Abdullah bin Salam, kira-kira orang Islam apa bukan itu? Islam. Tapi ternyata dia bukan Islam, orang yang paling benci sama Islam. Sehingga namanya Abdullah bin Salam, Ubay bin Salul, ini udah tahu Nabi mau datang. Maka nih orang berdua ngambil biji korma. Biji korma digoreng 3 biji dari mulai beduk subuh sampai sore. Digoreng aja.
Kira-kira kalau goreng biji korma dari pagi sampai sore, geseng apa kagak itu? Jadi abu geseng. Kenapa? Ntar kalau Muhammad nyampe, itu biji korma kita kasih dia. Kita tantang dia. Kalau emang dia nabi, itu biji korma bisa nggak numbuh jadi korma? Kalau emang dia nabi kita tantang, makanya digoreng aja dari pagi sampai sore. Nabi kan datangnya menjelang sore itu. Begitu udah mau datang diangkat, udah pada geseng. Nah yang begini mah nggak bakal hidup katanya. Nah begitu Nabi datang, ya kata Abdullah bin Salul ini kan, anta nabiyun, Muhammad, apakah benar engkau yang bilang kamu adalah nabi? Kata Nabi, bala, iya saya, ana Muhammad Rasulullah. Kalau emang kamu nabi, coba ini tanam biji korma ini, numbuh apa kagak? Kalau numbuh berarti kamu nabi, kalau enggak numbuh berarti kamu bukan nabi. Kata Rasul, kalau ditanam, ini Nabi pinternya begini, kalau ditanam kudu ada yang nyiram. Masa ditanam doang hidup, kudu ada yang nyiram. Sekarang pilih, situ mau nanam apa mau nyiram? Kalau situ nanam, saya nyiram. Kalau situ nyiram, saya nanam. Kata Abdullah bin Salul nih, saya kalau nyiram lama. Bukan sekali dua kali, pagi, siang, sore, malam. Ngambil airnya jauh. Kalau kita yang nanam, ya udah pada geseng, udah jadi abu, emang hidup ditanam. Akhirnya berunding dia berdua, kata dia, udah sekarang mah ini nggak bakal hidup, kita nyiram baik, ini nggak bakal hidup dari pagi geseng. Akhirnya dia mutusin Nabi yang nanam, kemudian mereka yang nyiram. Akhirnya sepakat tuh Nabi nanam. Begitu disiram, besoknya fa'an batat. Ternyata itu tumbuh. Ini orang pada heran, padahal udah digoreng, udah geseng, udah jadi abu, ya kan? Udah dari pagi sampai sore. Begitu numbuh, besoknya nggak lama seminggu kemudian wabat fatratin, setelah sepekan, ternyata setelah seminggu keluar buahnya. Nah buahnya itu ternyata beda sama yang lain. Yang lain pada coklat, dia mah hitam. Beneran gitu. Iya makanya kormanya hitam karena dasarnya udah geseng. Nah yang geseng itu ditanam hidup jadinya korma Nabi. Orang bilangnya korma Nabi, orang bilangnya korma Madinah. Kejadiannya di Madinah. Ya, sebagian bilang ajwa. Ajwa itu tumbuh, merekah, ya kan? Berarti yang dulu dikata nggak hidup, nggak berbuah, ternyata hidup dan berbuah. Makanya cuma satu korma yang hitam, itu ajwa. Maka kata Aisyah, ya kan, akalal batih, ya kan, bil ajwa warutob. Di piring itu ada semangka, ada rutob, ada ajwa. Ajwa itu berarti korma yang tadinya hitam. Korma Nabi yang kalau kita makan, kata Nabi kalau makan yang itu, insya Allah 7 butir kita jauh dari sihir dan guna. Ini satu. Nabi demen makan semangka, korma yang mengkel, sama kormanya dia. Korma Nabi, korma hitam, korma ajwa atau korma Madinah. Ya. Kemudian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga ya disebutkan oleh Ibrahim bin Sa'ad. Ada sahabat Nabi bernama Ibrahim bin Sa'ad. An abihi, dia ngelihat sama babanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakulul gisa, ya,
Nabi itu makan gisa. Gisa ini kalau diterjemahin di kamus itu buah yang dinamain gisaun, buah gitsa sebesarnya ala kafihil adami, segenggam orang gede. Dia modelnya berarti kayak capi, cuman 2 kali capi kali ya. Kalau kita lihat di YouTube ada itu gitsa, ternyata asalnya buah ini dari Indonesia, bukan dari Arab. Di mana ditemuin? Ternyata ditemuin di Kalimantan, perbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Jadi ternyata negeri kita ini ada buah yang dimakan Nabi, yang buahnya emang jarang. Itu dilindungin sih kalau gitu lihatnya. Dia sejenis capi, modelnya kayak pun capi emang. Itu kalau kita buka, kalau kita lihat sekilas kayak kesemek. Kalau sekilas kita lihat kayak semek ini, ya kan. Tapi namanya gisa. Tapi kalau saya kata itu mah semek, ya kan. Mau kesemek mau gisa, yang penting intinya itu ada di Kalimantan, perbatasan dengan Malaysia. Berarti Nabi makan makanan dari negeri kita. Ini mudah-mudahan kita yang makan ya, mau itu capi kek, mau itu semek kek, ya kan, bukan makanannya, tapi kita mencintai Nabi, yang Nabi juga makan buahan. Dan ada orang yang takut sama buah. Mudah-mudahan mah kalau udah baca kitab yang takut buah jadi doyan buah dah, paling kagak berani sama buah, ya kan. Itu yang kedua ya, sebab ada orang takut sama buah. Di kesempatan yang lain Nabi kemudian wa awwalu samarin, Nabi juga menyukai makan yang namanya buah. Yang pertama ditunjukkan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul kepada sahabat-sahabatnya. Fa akhadha akhzuhu, Nabi mengambil sallallahu alaihi wasallam buah yang kemudian belum kelihatan oleh sahabat. Yang belakangan ketika Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah berkahilah kami dan buah kami ini. Disitulah Nabi melihat, sahabat melihat doa yang Nabi lagi baca, yang di tangannya itu adalah al-mauzu, pisang. Ya, berarti pisang juga dedemenan Rasul. Yang demen makan pisang berarti sekarang ganti ya, demen makan pisangnya karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada cara makan pisang. Ini pisangnya nggak ada nih. Cara makan pisang bagaimana? Ini pisang nih. Ini disebutin nih. Fa'ida ahduhu Rasulullah. Rasul mengambil pisang itu min khalfihi, dari bawah. Kalau kita motek itu dari mana? Dari atas. Gede-gedean soalnya. Jadi kita moteknya atas. Ternyata bukan dari atas, moteknya dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena kata Nabi ini lebih beradab, lebih rapi. Fahuwal muaddi, lebih terlihat baik ketimbang diambil atasnya. Kalau di atas diambil, orang bilang bekas nih mah, kan begitu. Tapi kalau bawahnya diambil nggak kelihatan, tetap rapi. Maka kalau ngambil pisang jangan atasnya, tapi bawahnya yang kita potek. Setelah itu fafataha, dibuka. Yang dibuka potekannya apa yang ujungnya? Nah, potekannya. Kan ada orang buka di potekan, ada buka di sini juga di ujung. Yang benar buka di potekannya, dibuka, ya kan? Fakotoa, kira-kira makannya langsung digigit, apa diapain? Kira-kira makan pisang, kita biasa gimana? Digigit langsung apa bagaimana?
Ternyata Nabi enggak begitu. Fakotoa, dibuka dulu. Apa dibuka? Kotoa, apa itu? Kalau bahasa kita mah dipotek. Kan kotoa dipotong. Dipotong ribet pakai pisau. Potes, dipotek sama kita tuh. Jadi yang udah dibukanya dipotek. Ini yang dimakan. Jadi bukan langsung dimakan pakai mulut, tapi dipotek dulu. Kenapa dipotek? Fala asimalahu. Ini tangan-tangan ini Allah titipkan keberkahan. Allah titipkan mungkin bahasa kedokteran kali ya. Namanya enzim, yang namanya bakteri pelerai, bakteri penghancur. Ya di sini dah tangan kita. Maka kata Nabi lebih baik dipotek baru dimakan. Jadi pisangnya kita genggam dulu, kita potek dulu baru kita makan. Wala yudha, dan kalau ada teman sebelah kita, kan kita potek tuh. Yang ini nih kan kita makan, yang ini kasih orang. Kan enak ngasihnya, bekas potekan kita makan. Ini masih bersih kan? Bah kalau kita makan, kita kasih orang, bekas mulut kita kan begitu. Maka yang cakep dipotek kemudian dikasih orang. Itulah kemudian salah satu yang disenengin Rasul. Berarti semangka kita udah makan, korma udah kita makan, kemudian apa? Pisang udah kita makan. Sehingga Nabi menyatakan ittaqin nar walau bisyikki tamrin. Bertakwalah kita meskipun sebesar biji korma. Biji korma gede apa kecil? Kecil. Jadi segitu aja tuh kata Nabi. Bertakwalah kita meskipun sebiji korma, kecil banget itu. Cumanan kita kan jarang makan korma. Paling makan korma kalau bulan puasa doangan. Kalau enggak ada orang pulang umroh sama haji. Maka kita kalau mengikuti apa yang disampaikan Imam Tirmizi, bahwasanya kemudian ada yang namanya kias, mengkiaskan sesuatu. Ittaqin nar walau bisikki tamrin. Aslinya bertakwa kita meskipun sebesar biji korma. Belum tentu bocah tahu biji korma seapa. Maka boleh kita ganti ittaqin nar walau bisikki mauzin. Bertakwalah kita meskipun segede pisang Lampung. Nah, jadi boleh kita ngomong bertakwalah kita meskipun takwanya cuman segede pisang. Bertakwalah kita meskipun takwanya segede semangka doangan. Bertakwalah kita meskipun kita makan segede duku ataupun rambutan. Ya. Inilah kira-kira bagian yang disebut oleh Nabi, bagian buah yang Allah diberikan dan dimakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang memakannya, bagian kita mencintai Rasulullah SAW, dan Allah jadikan kita umat yang istiqomah dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah mengikuti baginda kita Rasulullah, dan mudah-mudahan istiqomah kita menghantarkan kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma shfi li ummati sayyidina Muhammad shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma lakal hamdu ya Allah wa ilaikal mustaka
wa antal musta'an la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Enam. Ketutupan ketutupan tiang. Adik siap. Kopi mana kopi? Kok kopinya mana kopi? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Muhammad